Survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka lebih tinggi ketimbang pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres tahun 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merinci Prabowo Gibran mengantongi 36,1%, sementara Ganjar Mahfud 33,7% dan Amin 23,7%. Hal serupa juga terjadi pada elektabilitas baca pres. Prabowo unggul dengan 37%, Ganjar 34,8%, dan Anies 22,3%. Simulasi pasangan tidak berbeda signifikan dari simulasi 3 nama. Dari temuan hasil survei itu, Burhanuddin menyoroti elektabilitas Prabowo turun ketika dipasangkan dengan Gibran. Namun demikian, ia menegaskan survei tersebut dilakukan sebelum Gibran resmi ditetapkan sebagai bacawa pres Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo. Pemilihan umum tahun 2024 menjadi topik hangat yang masyarakat Indonesia bicarakan saat ini. Keputusan memasangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto mengundang perhatian luas. Menimbang status Gibran yang masih menjadi anggota PDIP yang merupakan salah satu oposisi dari kubu koalisi Prabowo, Irfai menjelaskan bahwa tidak bisa melepaskan Gibran dari pengaruh dan hubungan keterkaitannya dengan Jokowi, mengingat kuasa Jokowi sangat besar dan mendominasi politik nasional. Kehadirannya sebagai anak pertama Presiden Jokowi juga memunculkan pertanyaan tentang apakah ini merupakan tanda pembangunan politik dinasti. Hal ini berpotensi memengaruhi opini publik dan mengangkat pertanyaan tentang kelanjutan kekuasaan dalam keluarga presiden. Implikasi putusan MK. Keputusan MK yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun dengan prasyarat sudah pernah menjabat menjadi kepala daerah juga menjadi sorotan. Irfai menyampaikan wajar jika publik menerjemahkan putusan tersebut mengerucut pada Gibran. Regulasi tersebut seakan sebagai pesanan untuk melanggengkan Gibran dalam panggung pemilu tahun 2024. Keputusan ini telah memicu reaksi publik yang beragam. Keputusan MK ini memunculkan pertanyaan tentang resistensi terhadap intervensi dari kepala negara atau bahkan kepentingan keluarga. Selain itu, jika menarik hubungan kekerabatan putusan MK yang menjadi tiket Gibran, putusan tersebut berasal Ketua MK yang juga merupakan pamannya sendiri. Sehingga menimbulkan dugaan subjektivitas oleh publik, sangat rasional jika tirani kekuasaan tersebut untuk mengubah regulasi yang ada. Manuver politik Gibran. Status Gibran yang menyeberang koalisi belum mendapat konfirmasi resmi dari Partai Demokrasi Indonesia. Keanggotaan Gibran sebagai anggota PDIP masih ditangguhkan karena belum ada surat terkait. Irfai menyampaikan jika manuver ini tentu bukan hal yang bersifat mendadak. Pihaknya menduga sebelumnya sudah ada negosiasi internal dari jangka panjang terkait keputusan ini. Dilihat dari sikap Jokowi yang seakan mengendorse figur-figur potensial yang maju sebagai capres dan cawapres selama menuju pemilu tahun 2024. Proses tawar-menawar tersebut dilihat dari statement Jokowi yang seolah mendukung beberapa pihak dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Sikap Jokowi yang terbuka ini juga dimanfaatkan beberapa pihak untuk berafiliasi secara politik. Posisi ini juga yang bisa dimanfaatkan Gibran untuk berjejaring dengan partai politik selain PDIP. Sementara pasangan Amin menurutnya paling diuntungkan atas situasi itu. Burhanuddin mengatakan suara pendukung lama Prabowo beralih ke pasangan Amin. Adapun survei nasional ini dilakukan selama periode 16 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2023. Responden survei merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada pemilu. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 2.567 responden dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 1,97% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dengan responden dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara yang dilatih.